Halo sahabat Arta Tama, berjumpa lagi di channel Arta Tama TV. Sahabat Arta Tama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Beberapa mantan terpidana yang sebelumnya terlibat dalam kasus korupsi telah mendaftar sebagai calon anggota legislatif, caleg, di pemilu 2024. Indonesia Corruption Watch, ICW, menemukan nama-nama mantan terpidana kasus korupsi yang maju sebagai calon anggota legislatif, caleg, dalam daftar calon sementara, DCS, pada pemilu 2024. Hal itu menarik perhatian dosen dan ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara Universitas Muhammadiyah Malang, UMM, Dr. Catur Widow Haruni, SH, MSI, MHAM. Ia menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dengan aturannya. Menurutnya yang salah adalah mereka yang membuat aturannya. Tentunya banyak mantan narapidana kasus korupsi yang ingin kembali berkecimpung di dunia politik. Kemudian dengan banyak siasat lahirlah peraturan ini karena kepentingan-kepentingan politik, ujarnya. Lebih lanjut, para narapidana kasus korupsi ini dapat mendaftar sebagai caleg sebab pada Undang-Undang UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240, 1, huruf G tentang pemilihan umum, pemilu. Disebutkan, tidak ada larangan khusus bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar. Pada poin ini dijelaskan bahwa calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Berarti, walaupun sudah lebih dari 5 tahun penjara, jika ia mengatakan secara terbuka bahwa ia merupakan mantan terpidana ataupun koruptor, maka ia tetap memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai caleg, paparnya. Secara total, ada 39 mantan napi korupsi yang diketahui mendaftarkan diri sebagai caleg di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kota, DPRD. Secara rinci, ada 9 nama mantan narapidana korupsi yang menjadi caleg di tingkat DPR. Nama-nama caleg tersebut. Sahabat Arta Tama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Antara lain Abdullah Puteh, Rahutman Harahap, Abdillah, Susno Duaji, Nurdin Halid, Budi Antoni Aljufri, Al-Amin Nasution, Rohmin Dahuri, dan Eep Hidayat. Sebanyak 1 caleg mantan napi korupsi dari Partai Golongan Karya, Golkar. Kemudian, 1 caleg tersebut berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Kemudian, 6 caleg di tingkat DPD merupakan mantan terpidana korupsi. Mereka adalah Patris Rio Capella, Dodi Rondonuwu, Emir Moeis, Irman Gusman, Cinde Laras Yulianto, dan Ismet Abdullah. Sedangkan, ada 24 nama mantan napi korupsi yang menjadi caleg di tingkat DPRD. Dari jumlah itu, caleg yang berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, dan Golkar sama-sama sebanyak 4 orang. Ada pula caleg DPRD yang merupakan mantan napi korupsi dari Partai Demokrat dan Partai Hati Nurani Rakyat, Hanura, masing-masing sebanyak 3 orang. Kemudian, caleg DPRD bekas napi korupsi dari Partai Persatuan Indonesia, Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan, PPP, sama-sama 2 orang. Adapun, caleg bekas terpidana korupsi dari Partai Buruh, Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang, PBB, PDIP, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, masing-masing 1 orang. Berikut rinciannya.
Abdullah Puteh, calon anggota legislatif DPR RI Dapil Aceh II, korupsi pembelian 2 unit helikopter saat menjadi gubernur Aceh. Rahutman Harahap, calon anggota legislatif DPR RI Dapil Sumatera Utara I, korupsi dana tunjangan aparat Desa Tapanuli Selatan saat menjadi Sekda Tapanuli Selatan. Abdillah, calon anggota legislatif DPR RI Dapil Sumatera Utara I, korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyelewengan dana APBD. Susno Duaji, calon anggota legislatif DPR RI Dapil Sumatera Selatan II, korupsi pengamanan Pilkada Jawa Barat 2009 dan korupsi penanganan PT Salma Arowana Lestari. Nurdin Halid, calon anggota legislatif DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II, korupsi distribusi minyak goreng Bulog. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Budi Antoni Aljufri, calon anggota legislatif DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II, kasus suap penanganan sengketa Pilkada Kabupaten 4 Lawang. Al-Amin Nasution, calon anggota legislatif DPR RI Dapil Jawa Tengah 7, menerima suap dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan untuk memuluskan proses alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan. Rohmin Dahuri, calon anggota legislatif DPR RI Dapil Jawa Barat 8, korupsi dana non-budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Eep Hidayat, calon anggota legislatif DPR RI Dapil Jawa Barat 9, kasus korupsi biaya pungut pajak bumi dan bangunan, BPPBB, Kabupaten Subang tahun-tahun 2005 sampai tahun 2008. Patris Rio Capella, calon anggota legislatif DPD RI Dapil Bengkulu, menerima gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah BUMD di Sumut oleh Kejaksaan. Dodi Rondonuwu, calon anggota legislatif DPD RI Dapil Kalimantan Timur, korupsi dana asuransi 25 orang anggota DPRD Kota Bontang periode tahun 2000 sampai tahun 2004. Emir Mois, calon anggota legislatif DPD RI Dapil Kalimantan Timur, kasus suap proyek PLTU di Tarahan, Lampung tahun 2004. Irman Gusman, calon anggota legislatif DPD RI Dapil Sumatera Barat, kasus suap dalam impor gula oleh Perum Bulog. Cindel Laras Yulianto, calon anggota legislatif DPD RI Dapil Yogyakarta, korupsi dana purna tugas 3 miliar rupiah. Ismet Abdullah, calon anggota legislatif DPD RI Dapil Kepulauan Riau, korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun 2004 saat menjabat sebagai Ketua Otorita Batam. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.